Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada saat ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan saya tentu semua dalam kondisi yang sehat, semua dalam kondisi yang baik. Amin ya. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi dan marilah kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kau beri kesempatan kami untuk kembali melewati hari ini, untuk kami menikmati hari ini di dalam anugerah dan kasih-Mu. Kami percaya akan perlindungan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami merindukan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dan sertai kami Tuhan. Mari Tuhan mampukan kami menangkap pesan-Mu dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Wahyu 2 ayat yang kedua sampai yang kelima. Saya bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat dikasih Tuhan, surat atau pesan Tuhan untuk jemaat di Efesus ini menjadi pelajaran penting buat kita. Kenapa? Dikatakan Tuhan mengatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, segala jerih payahmu, segala ketekunanmu. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu perjuangan kita. Tuhan tahu pengorbanan yang kita buat di dalam melayani Dia. Ya, bahkan dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Yang artinya orang-orang ini, ya, jemaat di Efesus jemaat yang nggak jahat dong. Ya, dia orang-orang yang taat. Orang-orang yang tekun. Bahkan dikatakan mereka ini sabar menderita karena nama Tuhan. Tapi perhatikan, namun demikian aku mencela engkau. Lah ini, Tuhan mencela. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Dulu waktu mula-mula kenal Tuhan, pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Wow, apapun dilakukan, ya, semua dilakukan karena cinta kepada Tuhan. Semua dikerjakan, perintah apapun dilakukan, pelayanan seberat apapun dijalani karena cinta Tuhan, karena ada kasih kepada Tuhan, karena sedang hatinya melimpah dengan kasih, sedang jatuh cinta kepada Tuhan. Tetapi ya sekarang bagaimana? Mungkin masih pelayanan, mungkin masih luar biasa pengorbanannya, mungkin bahkan sampai menderita karena nama Tuhan, tetap dijalani juga. Ya, setia kepada Tuhan. Wah, luar biasa kan? Tapi, nah ini, kalau semua aktivitas pelayanan, perjuangan, pengorbanan itu semua tidak didasari kasih, atau bahkan kita kehilangan kasih yang semula, kasih yang dulu waktu kita pertama kali kenal Tuhan itu sudah nggak ada. Artinya yang dilakukan sekarang hanya rutinitas, hanya kewajiban, hanya karena tugas. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berkata, aku mencela engkau. Perhatikan, ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Loh, masih pelayanan loh, masih ibadah loh, masih berdoa loh. Oh, bahkan juga sekarang masih tekun juga loh. Ya, luar biasa ya, kesannya di luar baik. Tetapi kalau hatinya sudah nggak ada kasih mula-mula, kasih yang semula kepada Tuhan, maka Tuhan mengatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wow. Terus gimana nih supaya kita bisa bangkit kembali, supaya bisa memperbaharui lagi, supaya kita nggak dicela Tuhan? Yang pertama, bertobat. Ya, firman Tuhan katakan, bertobat
bertobatlah. Bertobat itu berarti kita mengakui segala kelemahan dosa kita, kesalahan kita, penyimpangan kita. Minta ampun kepada Tuhan. Minta dipulihkan Tuhan. Itu bertobat. Dan mulai berubah sikap. Kalau dulu cuman ya karena tugas, sekarang kembali melayani Tuhan itu karena kasih. Karena kita mengasihi, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan rasanya aku nggak bisa tidak. Aku harus melayani Tuhan. Aku harus berkorban buat Tuhan. Nah itu loh. Karena kasih, bukan karena terpaksa. Bukan karena kewajiban. Ya sekali lagi ini bedanya kita dengan orang-orang di luar. Dengan dunia. Orang bekerja bisa saja karena ya ini kewajiban. Ya, tetapi untuk Tuhan, saudara bekerja melayani Tuhan, pastikan karena kasih, karena engkau sangat mengasihi Tuhan, karena engkau sungguh menggebu-gebu hatimu dengan cinta kepada Tuhan. Ya, setelah bertobat, lakukanlah lagi. Ya, yang semula engkau lakukan, jadi mengulang lagi, melakukan lagi seperti dulu waktu pertama kali engkau jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, jadi artinya kita harus memperbaharui diri. Ya, jangan sampai kita ini sekali lagi hanya melakukan aktivitas rohani, kegiatan keagamaan atau agamawi, ya, tetapi pastikan setiap pelayanan kita, setiap aktivitas kita, termasuk aktivitas rohani kita, itu karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan. Bukan karena ya orang Kristen kudu ibadah, ya orang Kristen harus berdoa, ya orang Kristen harus bisa muji Tuhan, orang Kristen ya baiknya pelayanan. Bukan itu. Di hadapan Tuhan, Tuhan memandang hati kita. Apakah engkau melayani, berdoa, memuji Tuhan, ibadah itu karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau karena sungkan, takut, nanti loh, oke. Kalau nggak ibadah nanti disinggung, nanti ditegur. Ya, kalau engkau melakukan karena takut ditegur, karena engkau sungkan, saudaraku dikasih Tuhan, bertobat sekarang. Ya, saya mengajak kita kembali, mari miliki kasih yang semula supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah pesan firman-Mu, teguran firman-Mu ini Tuhan boleh membangkitkan kami untuk kami saat ini. Kalau selama ini mungkin Tuhan kami melakukannya karena kebiasaan, karena rutinitas, karena kewajiban. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami mau berubah. Hari ini kami mau kembali kepada kasih-Mu yang semula Tuhan. Kami mau Tuhan merasakan sentuhan kasih-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan jatuh cinta kepada-Mu. Dan kami melakukan segala pelayanan dan aktivitas hidup kami karena kami mengasihi, karena kami mencintai Engkau dengan segenap hati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan-Mu Tuhan. Jauhkan mara bahaya, jauhkan virus corona. Dan kami percaya dalam berkat perlindungan penyertaan-Mu aman dan selamat. Dan kami percayakan juga Tuhan apa yang kami kerjakan di dalam penyertaan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.